Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini baru saja tadi kita saksikan satu tayangan pelaksanaan ibadah, tentunya itu ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen di sebuah gereja, begitu ya. Memang sudah menjadi ciri khas bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen untuk beribadah di gereja, kebaktiannya seperti yang, ya salah satunya mungkin seperti yang kita saksikan barusan. Namun kalau seandainya kita menilik kepada ayat-ayat Alkitab, tentu sangat jauh berbeda ajaran yang disampaikan oleh Alkitab, seperti apa ibadah yang diajarkan oleh Yesus dan oleh nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Saya tidak menjumpai di dalam Alkitab itu sendiri ayat-ayat yang menjelaskan tentang cara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang atau oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu seperti tayangan yang baru saja kita saksikan tadi, saudara. Justru sebaliknya, kalau saya lihat di dalam Alkitab, banyak ayat-ayat Alkitab itu yang memberikan indikasi, menggambarkan tentang seperti apa Yesus itu beribadah dan para nabi-nabi yang tertuang di dalam Alkitab itu beribadah. Bahkan umat Israel sendiri yang dianjurkan ibadahnya itu seperti apa di dalam Alkitab itu sangat jauh berbeda. Banyak di dalam Alkitab itu seperti apa ibadahnya. Nah, diantaranya mungkin coba kita sama-sama dengarkan bagian daripada ayat-ayat Alkitab yang memberikan gambaran tentang seperti apa ibadah yang seharusnya dilakukan oleh para pengikut Kristus. Kita dapat lihat, saudara, di dalam Yosua pasal 7 ayat 6 misalnya. Di sana dikatakan Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan, ya, hingga petang, ya, bersama dengan para tua-tua orang Israel. Jadi dalam Yosua pasal 7 ayat 6 ini, Yosua sendiri ibadahnya tuh sujud sampai mukanya ini menyentuh tanah, begitu, di hadapan Tuhannya. Jadi itu cara yang disampaikan. Dan hal itu juga banyak di beberapa ayat lainnya. Di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 3 misalnya, di situ dikatakan ketika segenap orang Israel. Nah, ini orang Israel disebutkan secara umum, dikatakan di sini secara menyeluruh. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dari kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur kepada Tuhan, ya, bagi Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi juga di sini digambarkan sujud muka, berlutut, lalu dia sujud juga sampai mukanya itu menyentuh tanah. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah Maha Besar. Jadi ini kalau dalam lafaz Arab itu Allah Maha Besar itu Allahu Akbar. Jadi takbir, ini ada kalimat takbir. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Nah, samalah di dalam kita sholatnya umat Islam juga pakai amin itu setelah membaca Al-Fatihah.
sambil mengangkat tangan mereka, ya, sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudara silakan mencerna kalimat-kalimat Alkitab ini. Kemudian Matius pasal 26 ayat ke-39, maka ia maju sedikit, ya. Jadi Yesus itu maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti Engkau yang kehendaki. Jadi Yesus sendiri sujud. Ternyata cara ibadahnya Yesus itu ya sujud dan dia berdoa. Ini luar biasa. Yesus yang dipertuhankan ternyata dia Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, begitu ya. Kemudian 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42. Lalu Ahab, ya, pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi ini membungkuk itu seperti rukuk gitu, saudara, ya, rukuk. Kemudian Mazmur pasal 95 ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kembali ini ajaran untuk sujud ketika menyembah Tuhan itu. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 39, di situ dikatakan ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi penyebutan Tuhan itu ditujukan kepada Allah, begitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat ke-39. Kemudian 1 Samuel pasal 20 ayat 41, maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu, ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Jadi Daud sendiri, Nabi Daud atau Raja Daud juga di dalam Alkitab itu dikatakan dia beribadahnya sujud sampai mukanya itu menyentuh tanah. Kemudian Samuel 2 pasal 12 ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Raja Daud itu sujud. Ya, Nabi Daud itu melaksanakan ibadah dengan cara bersujud. Jadi saudara sekalian, ini diantara saja dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang bagaimana cara ibadah yang seharusnya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yakni dengan cara membungkukkan badan, kemudian sujud, ya, menyembah Tuhan itu sampai mukanya itu menyentuh tanah. Kalau kita analisa dari beberapa ayat yang saya bacakan itu, saudara, yang semuanya terdapat di dalam Alkitab, yang ini juga saya tuangkan di dalam buku tulisan saya ini, ya, Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran, ini memberikan indikasi bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh Yesus dan para pengikutnya, oleh Nabi Daud, oleh Abraham, mereka ternyata menyembah Allah itu, menyembah Tuhan itu dengan cara bersujud dan rukuk, ya, rukuk dan sujud. Itu mirip sekali dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, rukuk dan sujudlah kamu, warka'u wasjud, ya, rukuk dan sujudlah kamu. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu sangat sama, begitu ya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ayat-ayat Alkitab, bahwasanya cara ibadah itu dengan cara rukuk dan sujud. Ini indikasi bahwasanya gerakan-gerakan sholat tidak hanya dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi juga ada dituangkan di dalam Alkitab ataupun Bible itu. Jadi itulah ajaran seharusnya yang dilakukan dan ibadah yang seharusnya dilaksanakan oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Tidak seperti tayangan yang di awal tadi kita saksikan. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.